ke Bang Ucok. Bang Ucok, tadi kan Bang Relvi mengatakan KPK DKI Jakarta ini harus bisa mengisi ruang-ruang kosong yang mungkin tidak terjamah oleh sistem yang saat ini sudah ada gitu. Kalau Anda melihat ruang-ruang kosong yang ingin disampaikan Bang Relvi itu di prakteknya itu di bagian mana saja? Ya, kalau saya gini melihat ini. Kalau kita kan kalau ada masalah apapun, ilmu sosial kita kan selalu pendekatannya itu kan membentuk struktural, fungsional, gitu kan, itu ilmu sosialnya ini. Nah, tapi yang kita lupakan itu adalah masyarakatnya. Masyarakat itu selalu kita lupakan. Misalnya kita pengen pemberantasan korupsi, bentuklah KPK, itu kan fungsional, struktural. Sedangkan KPK dibentuk, misalnya KPK, tapi masyarakatnya kan apa hubungan dengan masyarakat nanti ini, kayak gitu. Memang nanti outcome-nya tadi supaya pelayanan bagus. Ini masyarakat ini juga otaknya ini KPK apa ini? Apa yang gue dapat dari situ? Nah, di sinilah fungsinya KPK untuk melakukan ini yang nggak dilakukan oleh KPK Kuningan, Kejaksaan untuk melakukan pelatihan. Sebetulnya KPK yang di KPK DKI ini apa dibutuhkan dari masyarakat? Misalnya kan selama ini kan kita ya, kita nggak pernah dilatih oleh aparat hukum. Data apa sih yang mereka maui sehingga cocok masuk sebagai bukti hukum kayak gitu loh. Itu dikasih pelajaran ke masyarakat. Udah itu nih kalau kamu kena sanksi ini kasih ini. Itu yang nggak pernah ada di masyarakat kita itu. Jadi masyarakat kita bentuk apa lembaga kita, tapi masyarakat kita tinggalin. Jadi lebih ke banyak itu badan jadi lebih cenderung elit tapi tidak menyelesaikan ke akar masalahnya di masyarakat itu. Harusnya kan saya pernah ke India waktu itu. Jadi masyarakat itu misalnya ada kegiatan dinas. Masyarakat nanya, ini kopinya berapa? Kuenya berapa? Ini berapa? Dicek semua. Coba yang aslinya berapa? Dicek oleh masyarakatnya itu. Jadi ini di India ya, Bang? Di India kayak gitu. Udah ketahuan semua. Oh, segini uangnya gitu. Ondok panitia segini, ketahuan sama masyarakatnya itu. Jadi ketika misalnya ada kegiatan sosialisasi antara masyarakat dengan dinas gitu ya, itu harus masyarakat itu harus tahu semuanya pengeluaran duit itu berapa di situ. Nah, kalau ada penyimpangan, mereka langsung masuk ke auditor. Kalau di sana itu auditor. Artinya nanti Bu Tata tidak berjalan sendiri, tapi didukung oleh masyarakat. Masyarakat itu yang penting. Yang penting didukung oleh masyarakat. Biarpun nanti dikritik oleh Repli atau apapun, saya pun, tapi kalau didukung masyarakat kan, itu kan lebih kuat. Oke. Yang kritikan Ucok. Saya ke Pak Yasin. Pak Yasin mungkin ada masukan-masukan Pak terkait dengan KPK DKI Jakarta ini untuk ke depan biar bisa mulus, bisa smooth kerjasama dengan KPK Kuningan, polisi dan juga kejaksaan. Ya, harus ada satu poin yang katakanlah merupakan ikon. Misalnya pembenahan layanan publik yang menyentuh hajat hidup rakyat DKI itu penting. Bersama dengan pelayanan publik. Ya. Jadi jangan sampai elitis ya Pak tadi, ya. Jangan sampai trial and error, harus jelas dari status lembaganya, program kerjanya, mudah dievaluasi masyarakat. Itu berarti mengundang partisipasi masyarakat. Sehingga kalau harapan masyarakat itu ada pada KPK DKI kan berbeda dengan sekarang kan munculnya aja udah jadi polemik, ini kan lain. Mestinya munculnya itu jadi harapan karena di-declare dulu programnya, jelas status kelembagaannya, jelas anggarannya asalnya dari mana, bahwa digaji besar itu karena ingin memenuhi harapan publik. Pak Yasin, ini kan ketuanya Pak Bambang Wijayanto. Pak, Anda yakin Pak, ini kan teman Anda juga waktu di KPK, berarti mungkin Pak Bambang akan bisa membuat ini jauh lebih baik seperti KPK yang sekarang. Beda generasi Pak Yasin. Ya, bukan begitu. Kita harus menjadi referensi kita. Ini kalau Pak Ucok tadi itu India ya. Ada beberapa kota yang itu adalah metropolitan, misalnya seperti Seoul, itu semuanya e-government untuk ngurus visa, ngurus paspor, itu didahului dengan cara elektrik, tidak harus datang ke kantor dan tidak ada pungutan misalnya. Kalau itu bisa dideklar e-government yang memudahkan masyarakat Jakarta yang macet ini dibantu oleh KPK DKI, yaitu ikonnya adalah pembenahan layanan publik dengan e-government, saya kira akan didukung oleh masyarakat. Kalau tidak, nanti jadi pertanyaan. Oke, baik. Ini bagus nih macet nih, pas lagi macet kita alert nih. Ini pajak Anda, pajak kendaraan bermotor Anda habis tanggal sekian, silakan bayar. Bayarnya pun langsung klik aja gitu. Biasa. Kan? Bu Tata, mungkin terakhir Bu Tata untuk menjawab ada yang mungkin keraguan ataupun kritikan dan masukan-masukan agar kita tuh bisa yakin bahwa KPK DKI ini bukan hanya sekedar
balas jasanya Pak Anies ke tim sukses atau pendukungnya, tapi cukup meyakinkan untuk melakukan tugas mengawal Pak Anies untuk 5 tahun ke depan. Ya, saya kira masukan-masukan dari Pak Yasin, Mas Refli, dan Uco itu tadi bagus ya. Dan memang kami sudah memikirkan juga bahwa partisipasi masyarakat itu kami dorong. Itu memang merupakan, jadi tidak hanya partisipasi Pak Uco, tapi juga sebetulnya kolaborasi. Tujuan besarnya sebetulnya adalah pemerintahan itu merupakan kolaborasi dari masyarakat dengan pemerintah. Itu tujuan besarnya sebetulnya ya. Kemudian juga mengenai tadi bahwa supaya ada kinerja yang kemudian bisa diawasi oleh masyarakat, itu saya juga terima kasih bahwa itu nanti akan jadi masukan buat kami, karena kami memang terbuka bahwa ini harus sehingga masyarakat bisa memberi contoh. Terus yang kemudian yang ketiga itu mengenai kemudahan dengan sistem elektronik. Jakarta 1 yang kemarin di launching itu merupakan dasar dari sebenarnya elektronik sistem yang sekarang memang kita fokuskan pada pemantauan, sehingga dengan adanya data yang tersinkronisasi itu kami akan mudah melakukan pencegahan terhadap korupsi itu. Oke Bu, satu pertanyaan terakhir, berarti KPK DKI Jakarta ini bukan wadah untuk terima kasihnya Pak Anies, Bu? Saya kira dari orang-orangnya ya, kemarin sudah declare kalau di KPK Ibu Kota, itu yang tim sukses resmi itu kan Pak PW saja. Dari 5 itu 1 berarti 20%. Ibu Tata mengatakan ini jangan sampai saya kena getahnya, hanya 1 yang jadi tim sukses, nanti kemudian... Iya, tadi bahwa yang diutamakan oleh Pak Anies itu adalah skill, skill, kredibilitas. Baik, terima kasih Bu Tata, terima kasih Pak Yasin, Bang Refli, dan juga Bang Uco atas waktunya bergabung bersama kami, sudah mengisi 1,5 jam saling silang pada malam hari ini. Saya Randa Mila, selamat malam, sampai jumpa.